Undang Habib berapa? Anak tempeleng ente undang Habib berapa? Undang Habib berapa? Ente pikir anak Habib amplop. Ha? Saya setuju sekali teman-teman, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini teman-teman. Seharusnya kita sebagai seorang ustadz, seorang kiai, apalagi sebagai seorang habib, jangan berharap amplop kepada jemaah kita. Ketika kita diundang untuk mengisi kajian, ceramah, jangan mau kita pasang tarif teman-teman. Karena berdakwah ini murni lillahi ta'ala, bukan untuk tujuan dunia. Mantap Bahar bin Smith. Jangan pernah sebut-sebut kayak begitu. Ya, jangan pernah sebut seperti itu. Jangan pernah sebut Bahar bin Smith ini Habib amplop. Catat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Yang harus teman-teman ketahui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia. Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah menerima uang sedekah, tidak pernah memakan uang zakat, teman-teman. Tetapi teman-teman, Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau menerima hadiah. Nah, seharusnya teman-teman begitu juga dengan orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi itu mereka meminta sumbangan untuk kebutuhan pribadinya, apalagi memakan uang sedekah. Subhanallah. Oke teman-teman semua, di dalam video kali ini teman-teman kita akan menyaksikan beberapa orang Habib teman-teman yang menerima amplop. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Pada video ini teman-teman, kita dapat saksikan Habib Bahar bin Smith yang tadinya menyatakan dia tidak menerima amplop. Dia tidak mau disebut sebagai Habib amplop teman-teman. Namun video ini teman-teman kita dapat saksikan seorang muhibbin yang meminta keberkahan dari Bahar bin Smith dengan menggunakan air teman-teman. Airnya ditiup, lalu Bahar bin Smith ini disalami amplop teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Ya, emang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, Habib amplop. Nah, tuh dia tiup airnya. Ngasih ilmu. Kenapa? Nah, dapat ya, kita saksikan. Dia salamin tuh Bahar bin Smith dan di tangannya ada amplop yang diselipkan teman-teman. Lakukan itu biar orang bisa menghormati ilmu. Dicium tangannya. Tuh. Dia masukkan ke dalam sakunya. Tuh. Amplopnya. Jelas sekali ya teman-teman. Subhanallah. Ya, kita berbaik sangka saja teman-teman. Mungkin ini bukanlah uang sedekah teman-teman. Amplopnya itu bukan sedekah ataupun dalam bentuk sumbangan yang diberikan kepada Bahar bin Smith. Tetapi mungkin saja ini adalah hadiah untuk Bahar bin Smith karena sudah meniup air para muhibbinnya tadi teman-teman. Jadi mungkin airnya sudah diberkahi, ditiup oleh Bahar bin Smith. Ditiup dan diberkahi ya. Lalu diberi hadiah Bahar bin Smith-nya dengan sejumlah uang di dalam amplop tadi teman-teman. Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu, orang mau tahu, orang mau paham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya. Ya, emang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, Habib amplop. Nah, kita orang ngasih ilmu. Kenapa anak lakukan gitu. Biar orang bisa menghormati ilmu. Oh, jadi kenapa dia melakukan seperti itu, teman-teman? Karena supaya orang bisa menghargai ilmu. Jadi berkali-kali, teman-teman, dia membuat video klarifikasi bahwa dia ini bukanlah Habib amplop, teman-teman. Seperti yang sudah kita ketahui, teman-teman, dan juga sudah kita reaksi, Bahar bin Smith ini selain bisnisnya, bisnis rokok, teman-teman, dia juga bisnis air doa, teman-teman. Jadi airnya didoakan oleh Bahar bin Smith, dibacakan wirid-wirid, lalu diperjualbelikan, teman-teman. Di video ini teman-teman dapat kita saksikan juga teman-teman Habib Lutfi bin Yahya juga mendapatkan amplop dari muhibbinnya. Jadi muhibbinnya ini salaman dengan Habibnya lalu diselipkanlah amplop teman-teman lalu dimasukkan ke dalam bajunya oleh Habib Lutfi teman-teman. Nah, di sini juga dapat kita saksikan teman-teman. Tuh amplopnya. Mungkin ini teman-teman adalah ada juga air tuh teman-teman. Air ditunjuk-tunjuk oleh Habib Lutfi bin Yahya. Supaya berkah mungkin airnya.
Saya nggak tahu niat orang yang memberikan amplop kepada mereka-mereka ini, entahkah niat mereka ini dalam bentuk sedekah, sumbangan, atau dalam bentuk hadiah, teman-teman. Tetapi teman-teman, kita coba berbaik sangka saja, karena mereka ini mengaku sebagai zuriah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak menerima sedekah dan juga tidak menerima zakat. Seperti video ini, teman-teman. Di sini dapat kita saksikan juga, teman-teman. Nah, ini ada Gus Miftah, teman-teman, yang malu-malu berada di hadapan gurunya, Habib Lutfi. Dan itu juga diselipkan amplop kepada gurunya. Tuh, disalamin amplop. Nah, tuh. Mesra sekali ya mereka. Jadi mungkin saja, teman-teman, mungkin saja ini bentuk hadiah yang diberikan oleh Gus Miftah kepada Habib Lutfi bin Yahya. Karena kita ketahui bahwa Gus Miftah ini adalah muridnya Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ya sah-sah saja mungkin ya. Yang harus kita waspadai, teman-teman, adalah orang-orang yang mengaku sebagai zuriah Nabi, mengaku sebagai seorang Habib, teman-teman, tetapi dia meminta, terang-terangan meminta uang kepada jemaahnya untuk tujuan pribadi lah, untuk inilah, untuk itulah, untuk membayar hutangnya. Maka kita wajib waspada kepada orang-orang tersebut, teman-teman. Habib Qasim aja alhamdulillah bisa ngasih sapi, walaupun utang belum kebayar, sapi bisa ngasih. Seperti acara ini, teman-teman. Saya nggak tahu ini acara apa, teman-teman, tetapi teman-teman kita dapat saksikan ada banyak jemaah yang berkumpul, yang duduk mengelilingi beberapa orang Habib, teman-teman. Jadi diceritakan, teman-teman, oleh seorang Habib, teman-teman, bahwa Habib ini sudah bersedekah 1 ekor sapi, tetapi utangnya masih banyak, teman-teman. Lalu Habibnya, teman-teman, meminta kepada jemaahnya, kepada muhibbinnya, kepada muridnya, kepada santrinya untuk melunasi hutang Habibnya. Nauzubillah. Ente muridnya, sini, Jang hadir, siak. Ente muridnya bukan? Muridnya Habib Qasim. Nah, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Narasi seperti tadi, teman-teman, tidak sepatutnya keluar dari mulut seorang yang mengaku sebagai zuriah Nabi, teman-teman. Dia menyatakan kepada santrinya tadi, teman-teman, untuk membayar hutang bosnya. Sejak kapan santri itu dianggap sebagai anak buah dan dia dianggap sebagai bos atasan, teman-teman? Nauzubillah. Mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Dapat lagi ya, teman-teman, dapat lagi uang sebesar 100 juta, teman-teman. Hanya dengan mengandalkan berdusta atas nama Nabi dan menyebutkan kepada jemaahnya uang tersebut untuk Nabi. Subhanallah. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Bahkan, teman-teman, orang yang baru saja masuk Islam, teman-teman, seorang Katolik, teman-teman, kalau dari video tadi Habibnya memanggil Katolik, juga tidak luput dari Habibnya, teman-teman. Dia meminta uang berapa yang mau diberikan kepada dirinya untuk Nabi, katanya, teman-teman. Ente mau kasih berapa? 50 juta, 25 juta. 25, Bib. Selaman. Fatihah. Mungkin acara ini, teman-teman, tidak sampai beberapa jam, tetapi sudah dapat Habibnya mengumpulkan uang ratusan juta rupiah, teman-teman. Luar biasa. Apa ya? Saya mau tunjuk lagi nih. Belum puas Habibnya, teman-teman. Masih saja Habibnya mencari siapa lagi yang akan dimintai uangnya. Padang. Amboy. Tak boleh, nak. Tangan pendek 1.500. Tangan panjang mali. Alah, karena itu orang Padang surang. Dek Habib ko. Ayolah, harusnya orang Padang ko awak ko cadik-cadik. Ndak amuh di buat oleh Habib-Habib bentuk iko dah. Jangan amuh di pandian dia di orang. Siap amplop para habaib. Nah, kira-kira berapa? 100, 50, 25. 25 lebih. 25 lebih, berarti 50. 50 juta untuk amplop para habaib, teman-teman.
Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman semua, jika benar-benar itu adalah zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, jika benar-benar nasabnya tersambung kepada Rasulullah, jika benar-benar dia adalah cucu Nabi, tentu saja dia tidak akan menerima uang sedekah, tentu saja dia tidak akan meminta-minta, tentu saja dia tidak akan memakan uang zakat. Kenapa? Karena ini adalah ajaran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah mau menerima uang sedekah untuk keperluan dirinya, untuk kebutuhan pribadinya, tidak pernah mau teman-teman. Nabi kita juga tidak memakan uang zakat. Nah, sekarang muncul orang-orang yang mengaku sebagai Habib, mengaku sebagai zuriat Nabi, tetapi kerjanya ya seperti tadi. Na'udzubillah. Coba kita dengarkan teman-teman. Coba kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Mujiman dari Ormas Muhammadiyah. Mari kita simak. Ketika cucu Nabi hendak mengambil kurma yang jatuh pada saat itu, maka Nabi melarang cucunya itu dengan mengatakan kih-kih agar tidak dimakan. Kenapa? Karena beliau khawatir itu bagian dari kurma sedekah. Karena Nabi, keluarganya, keturunannya tidak boleh makan kurma sedekah, tidak boleh makan zakat. Maka kalau kemudian mengaku keturunan Nabi tapi hobi cari sedekah, hobi cari zakat, nah itu perlu dipertanyakan. Nah, jelas sekali ya penjelasan dari beliau. Bahkan dari NU sendiri pun teman-teman, sudah ada seorang ustazah teman-teman, saya nggak tahu nama beliau siapa, tetapi beliau memperingati jemaahnya, hati-hati dengan orang yang mengaku sebagai habaib, yang meminta sedekah dan meminta sumbangan ataupun zakat teman-teman. Jadi keluarga Rasul itu nggak boleh menerima sedekah. Jadi kalau ada di Indonesia Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, para habaib, itu mereka tidak menerima sedekah dan kita nggak boleh ngasih sedekah sama mereka. Ini Rasul langsung yang ngomong dalam hadis. Ya, siapa sih Ahlul Bait itu siapa saja? Nah, sini disebutkan, sudah saya rangkum. Satu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ahlul Bait itu adalah dua, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, siapapun keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib termasuk Rasulullah, itu yang disebut dengan Ahlul Bait dan mereka nggak boleh nerima sedekah. Bukan Bani Ba'lawi ya teman-teman. Mungkin kalau Bani Ba'lawi boleh nerima sedekah. Menurut pandangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, menurut pandangan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait itu adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Ya. Siapa saja keturunan Bani Hashim tidak boleh menerima. Ya, jelas sekali ya teman-teman. Inilah video seorang wanita atau ustazah yang menyampaikan ceramahnya kepada para jemaah. Ini beliau dari Nahdlatul Ulama. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Subscribe channel YouTube ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.